这一次一定要中。Hai guys, hai semuanya. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan part sebelumnya, yang dimana Xiaopa diperbolehkan mencari ayahnya jika bisa memenangkan kompetisi atau jadi lebih kuat. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Setelah berlatih dengan Kakehu pada siang hari, kini Xiaopa meneruskan latihannya pada malam hari dengan seekor harimau liar sebagai lawannya. Dia pun dapat mengalahkannya dengan mudah dan menjadi orang pertama yang bisa menembus tingkat kedua hanya dengan setengah hari berlatih, dengan harapan agar Xiaopa bisa cepat masuk ke ranah spiritual. Keesokan harinya Xiaopa meneruskan latihannya bersama murid Kakehu, dia bernama Ji Kaige, yang akan mengajarkan Xiaopa strategi perang dan cara membidik target dengan mudah. Setelah berlatih, Kakehu pun mengantarkan Xiaopa kepada kepala desa kedua yang bernama Jishu untuk mengajak Xiaopa berburu di hutan sekaligus mempelajari hal lain di pagi hari. Xin pun berpindah ke Gunung Husen, tempat sekarang teman-teman Xiaopa berada. Di situ, panglima prajurit sedang memberitahukan bahwa bintang iblis sering menyerang Gunung Husen dan diperintahkan untuk memperketat pertahanan, agar keempat calon pendekar itu bisa aman karena hanya merekalah aset berharga dunia saat ini. Keesokan harinya di desa Lonto, Xiaopa dan tim Jishu akan bersiap-siap untuk berburu sekaligus mempelajari formasi elemen 5 dan mencari sumber air spiritual untuk menembus kekuatan ke tingkat selanjutnya. Di tengah perjalanan mencari sumber air, mereka pun dihadang oleh kawanan babi gergaji. Dengan formasi elemen 5, kawanan babi itu pun bisa dikalahkan. Sesaat setelah kawanan babi muncul, kini mereka dihadang oleh serigala rambut merah yang memiliki kekuatan satu tingkat lebih atas dari babi gergaji. Karena sedikit lebih kuat, akhirnya Xiaopa mengeluarkan tombak naga yang dia punya. Merasa tetap aman, Xiaopa pun mulai lengah yang menyebabkan cakar serigala itu melukai punggungnya.
Karena terluka parah, akhirnya Jisoo menyuruhnya untuk bermeditasi agar luka yang dideritanya bisa sedikit terobati. Dan disinilah suara aura spiritual itu mulai mengumpul dengan cepat. Tak disangka, dengan bermeditasi, Xiaopa bisa meningkatkan ranah spiritual langit dan buminya. 你爹应该教过你，力量耗尽了，如果你想变得更强，就像个男子。我必须变得更强。去到体灵境界才可以造成的小动静，方有的能力。看来小发只怕要来得更加狂猛。元气降下为地，一轮大地之力，地之力。其他另类的武修者修风雷光暗，与我亲近的是风之力，体质的亲和力还会有所改变吗？ 你重新感受到了天地灵性。Sesampainya di pintu masuk menuju lembah, mereka pun beristirahat di sana karena waktu sudah menjelang malam. Saat sedang terlelap dalam tidurnya, datanglah sekelompok hewan buas tingkat 3 yang kekuatannya melampaui kekuatan Xiaopa. Akhirnya, Jisoo lah yang melawan hewan itu dan menyuruh Xiaopa untuk mempelajari gerakannya. 看好了。 口吐人言。第二，举轻若重；第三，若重吗？真不愧是二龙头啊！想，我再多看几次就懂了。 Setelah melawan binatang itu, mau tidak mau mereka harus melanjutkan perjalanan karena tempatnya sekarang sudah tidak aman. Di tengah-tengah perjalanan di tepi jurang, mereka menemukan bunga darah roh dan bunga itu bisa membuat penggunanya masuk ke dalam tingkat pelangi darah. Sesaat akan mengambilnya, Jisoo memperingati untuk jangan ceroboh karena bunga langka seperti ini pasti ada yang menjaganya. 很多我们都认不出来，你也能懂？嘿嘿，于爷爷送我的1点钟有草药片。 这里是地图上标注。哇，他一定是刚刚上。有了灵血花，我们就有资格冲击血红境。肯定会有大。 Dengan kekuatan yang sudah meningkat, Xiaopa pun mendeteksi keadaan sekitar dengan aura pikirannya, hingga ditemukanlah beruang bumi tingkat 3 yang menjaganya. Setelah mengetahui siapa yang menjaga bunga itu, Xiaopa memberitahukan ke semua orang, tapi pernyataannya itu dianggap omong kosong saja, sampai akhirnya beruang bumi tingkat 3 pun keluar dari sarangnya. 那大家伙可以感应到，是大地熊。在吹牛吧？我们都看不到那家伙，你就知。 Jisoo dan temannya Xiaopa pun mencoba untuk melawan beruang itu, dan akhirnya mereka tidak bisa mengalahkannya. Selagi ada tenaga, mereka pun mengalihkan perhatian beruang itu. Merasa aman, akhirnya Kaigi akan mengambil bunga itu. Ketika akan mengambilnya, muncullah beruang bumi tingkat 2 yang menghadangnya. Beruang itu pun bisa dikendalikan oleh bibinya Xiaopa. Setelah kondisi terkendali, Kaigi akan mengambil bunga itu. Namun, serangan tak terduga yang berasal dari orang desa sebelah yang bernama Tipangji. Dia menginginkan bunga itu juga untuk meningkatkan kekuatannya ke ranah pelangi darah. Tak membiarkan begitu saja, akhirnya bibi Xiaopa membebaskan beruangnya untuk melawan Tipangji.
还跟上！铁疯子，是你们！就凭你也想夺林血花？做梦！区区一头2级大地熊，你